Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi di video kali ini kita akan eh, melanjutkan ya untuk yang study case kita. Jadi di video sebelumnya kita tuh udah membuat diagram untuk si study case kita, yang mana study case kita tuh tentang apotik gitu. Yang mana si apotik itu dia berdasarkan ini dia itu punya pelanggan. Jadi apotik itu juga dia menerima pelanggan. Jadi pelanggan bisa beli obat dari si apoteknya itu, dan kemudian si yang melayani si pelanggan itu ada karyawan, yang mana karyawannya itu dia eh, melayani si pelanggan satu aja. Maksudnya pelanggan hanya dilayani oleh satu, tapi si karyawan itu melayani banyak dalam satu hari. Itu beda transaksi tapi gitu. Jadi makanya di sini dia one to many gitu. Kemudian si pelanggan itu kan dia beli obat ya, ataupun dia melakukan transaksi itu kan lebih dari sekali gitu. Dan jadinya si transaksi itu dia punyanya si pelanggan. Jadi hanya dimiliki oleh satu pelanggan, tapi si satu pelanggan itu bisa punya berbagai macam transaksi gitu. Jadi makanya itu di sini juga kita masuk buat dia jadi one to many antara pelanggan dan transaksi. Kemudian selanjutnya si supplier, oke di sini supplier itu dia menyuplai si obat, jadinya dia one to many juga. Jadi ada satu supplier yang dia menyuplai banyak obat gitu, tapi satu obat itu dia disuplai oleh hanya satu supplier gitu. Nah kemudian dari si obat itu dibeli atau masuk ke dalam sebuah transaksi gitu. Dan di transaksi ini dia bentuknya dia adalah many to many gitu, yang mana di dalam transaksi itu dia bisa jadi dia bisa ada banyak berbagai macam obat gitu dalam satu transaksinya gitu. Jadi di sini dia many to many. Jadi dalam satu transaksi itu bisa isinya banyak obat, tapi si satu obat ini juga bisa dia juga dibeli oleh berbagai macam transaksi gitu. Oleh karena itu kita masukin dia di many to many gitu bentuknya. Jadi saya rasa untuk database-nya ini cukup ya, jadi lumayan cukup bagus gitu. Dia sudah mendetail dan juga memenuhi kebutuhan yang ada di study case kita ini gitu. Oke, jadi sorry. Nah, di video kali ini kita akan mulai masuk ke membuat database-nya di eh, database DBMS gitu ya. Kita mulai untuk bisa bilang query gitu atau start coding. Oke, jadi di sini pertama teman-teman pastiin teman-teman udah nyalain SAM-nya dulu. Jadi teman-teman buka SAM, kemudian Apache sama MySQL-nya dinyalain gitu. Setelah udah, teman-teman bisa buka CMD dan kita akan mulai eh, melakukan querying untuk MySQL gitu. Jadi MySQL min u root. Oke, kalau udah masuk, kita akan buat database-nya dulu. Di sini kalau misal teman lihat show database, databases. Nah, di sini kita masih belum ada ya. Kita akan buat satu lagi create database. Kita kasih nama db underscore apotek gitu ya. Nah, oke, query oke, kita cek show databases lagi. Nah, di sini ada db underscore apotek. Jadi si database-nya udah berhasil dibuat gitu. Oke, sekarang kita akan mulai buat si tabel-tabel yang ada di dalam database kita, database apotek ini gitu. Jadi yang pertama kita akan buat karyawan. Jadi gini, kalau misal kita mau mulai membuat tabel, itu alangkah baiknya dimulai dari tabel yang mana dia nggak punya foreign key gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada karyawan, dia nggak punya, kemudian pelanggan dia juga nggak ada, dan supplier dia yang nggak ada. Nah, kemudian setelah semua sudah, baru mulai ke FK-nya yang paling sedikit. Di sini adalah obat. Kemudian baru transaksi, yang mana dia FK-nya banyak. Cuma di sini belum ditambahin ya, sorry. Di sini kita masukin dulu sebentar. Di sini FK, FK, dan juga di sini FK. Nah, jadi bertahap gitu supaya kita juga lebih mudah untuk memahami pada saat kita uh, querying database-nya, dan juga supaya nanti nggak ada kesalahan gitu dalam querying database-nya kalau kita dari yang paling mudah dulu gitu bisa dibilang. Oke, kita kembali ke ininya ya. Nah, kita akan mulai dari si karyawan di sini. Jadi untuk karyawan MariaDB, oh ya kita masuk ke dulu database-nya. Jadi use db underscore apotek. Oke, udah masuk ke database-nya. Oke,
kita akan mulai create table. Create table, kita kasih nama karyawan gitu. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita mulai dari karyawan underscore ID. Nah, untuk ID-nya di sini saya berencana buat dia pakai auto increment aja dan bentuknya integer. Jadi maksudnya gimana? Jadi karyawan kita pakai integer aja. Integer misal integer 3 deh. Itu ukurannya 3, dia adalah primary key dan dia auto increment gitu. Nah, maksudnya auto increment tuh gimana? Jadi pada saat nanti data kita insert, jadi misalkan kita insert data karyawan, yang pertama namanya Andi, dia primary key-nya otomatis nilainya 1 gitu. Kemudian nanti kita insert lagi data karyawan namanya Budi. Nah, dia primary key-nya atau iya, karyawan underscore ID nilai isinya itu jadi 2 dan seterusnya, 2 3 4 5 dan seterusnya gitu. Jadi otomatis gitu, auto increment gitu. Jadi itu maksudnya auto increment di sini gitu. Dan kenapa kita pakai integer? Oke, di sini kita udah karyawan ID, kemudian ada nama. Oke, misalkan kita buat gini aja kali ya, biar rapih juga. Karyawan underscore nama. Dia adalah varchar, kita buat 30. Kemudian udah. Kemudian ada nomor telepon. Karyawan underscore nomor. Karyawan telepon gitu ya. Nah, di sini untuk telepon yang benar itu adalah kita menggunakan tipe data varchar gitu. Kita buat 15. Kenapa varchar walaupun dia angka? Karena pada dasarnya integer itu adalah suatu tipe data yang mana dia bisa dioperasikan menggunakan operasi matematika. Jadi teman-teman tahu kalau misalnya integer kita bisa tambah, kurang, kali, bagi gitu. Nah, sedangkan kalau telepon itu pada dasarnya kita nggak bisa itu. Tidak ada operasi matematika yang bisa dilakukan pada nomor telepon karena ya nomor telepon tuh nggak ditambah kurang bagi kali gitu kan, dia ya cuma sebagai identitas aja nomor teleponnya, tapi dia dalam bentuk angka kebetulan gitu. Jadi karena itu kita pakainya varchar supaya nanti pun kita tidak bisa, supaya kita tidak bisa melakukan operasi matematika pada si telepon ini gitu. Oke, ini varchar nomor telepon udah, ini aja kali ya untuk alamat, nggak usah gitu. Oke, ini untuk karyawan, primary key, auto increment. Nah, oke. Kemudian di sini kita cek show tables. Nah, di sini udah muncul ya untuk yang si karyawan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelanggan. Nah, di sini kita buat create table pelanggan itu namanya. Kemudian enter. Kita buat jadi pelanggan underscore ID. Dia juga sama ya, integer 3, kemudian dia primary key-nya. Kemudian kita buat dia jadi auto increment gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada pelanggan. Oke, untuk pelanggan kita buat dia cuma ini dulu aja deh. Jadi apa? Isi dari si pelanggan tuh dia cuman pelanggan ID aja gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk alamat dan juga nama kurang begitu penting. Tergantung kalau misal memang dia adalah apotek yang memang dia suka menyimpan nama biasa pasiennya tuh siapa. Teman-teman boleh deh. Teman-teman kalau mau ditambahkan juga nggak masalah untuk nama dan nomor telepon. Tapi di sini saya buat jadi satu aja gitu. Kayak ada masalah karena memang harusnya kita create table pelanggan, kemudian sini. Kemudian, nah di sini dia langsung tutup. Nah, query affected. Di sini jadinya show tables. Dia ada dua, ada karyawan sama pelanggan. Oh ya, di sini kita akan coba deh. Saya mau nunjukin untuk yang tadi karyawan, yang dimaksud dengan auto increment gitu. Jadi di sini kita langsung coba ya. Jadi insert into tabelnya itu karyawan. Nah, karyawan untuk nama ada aja karyawan underscore nama sama karyawan underscore telepon gitu. Value nya namanya misal Andi Setiawan gitu. Kemudian untuk nomornya 0812345678 gitu. Sorry, kita geser dulu. Nah, oke, kemudian ini kita tutup. Oke, query udah, kita coba select semua from karyawan. Nah, teman-teman lihat nih, di sini dia karyawan ID-nya langsung jadi 1 nih. Nilainya tanpa kita set. Di sini kan kita cuma set
karyawan nama sama karyawan teleponnya doang. Tapi di sini ya cuma dua itu. Tapi di sini untuk si karyawan ID dia otomatis tuh. Nah, sekarang kita coba masukin lagi. Misal kita kasih nama lagi, dia namanya kita misal ada saudaranya ya, namanya Budi Setiawan gitu. Nah, di sini kita query enter, kemudian kita select. Nah, di sini teman-teman lihat nih, dia jadi satu habis itu dua gitu. Satu, dua, tiga, empat dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu, oke nomornya terlalu sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya si ini tuh dia akan terus. Jadi nggak mungkin ada yang namanya primary key ganda gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi salah satu ya keunggulan dari menggunakan si auto increment adalah itu gitu. Jadi kita nggak perlu membuat sebuah bisa dibilang semacam sistem gitu nanti di bahasa pemrograman supaya membuat ID-nya itu jadi beda selalu gitu. Jadi kita nggak usah kayak gitu dari database-nya udah menyediakan gitu. Oke, kemudian tadi udah sampai si pelanggan ya. Kita selanjutnya ke supplier. Oke, jadi untuk supplier kita create table supplier. Kemudian isinya itu adalah supplier underscore ID, dia integer 3, kemudian dia primary key dan juga auto increment gitu. Kemudian ada nama ya, supplier underscore nama varchar 30, kemudian sama nomor telepon aja ya, kita samain sama si karyawan. Telepon varchar 15. Kenapa 15? Karena ya nomor telepon Indo kan rata-rata 12 sampai 15 gitu ya. Jadi kita kasih 15 aja gitu. Nah, di sini kita enter. Oke, udah jadi kita show data tables. Nah, di sini udah ada 3 nih. Jadi yang 3 yang nggak ada FK udah ditambahin. Sekarang kita akan mulai masuk ke yang ada FK-nya nih. Kita mulai dari si obat yang paling dikit. Jadi di sini kita create table obat gitu. Kita enter di sini. Oke, jadi di sini create table obat. Kita tulis kayak biasa aja dulu gitu. Di sini obat underscore ID dia itu integer 3, primary key auto underscore increment juga, kemudian ada obat underscore ID, kemudian ada obat underscore nama. Nama obat kita buat berapa ya, 10 gitu atau 20 deh. Itu nama obat, kemudian obat harga. Nah, untuk harga itu baru kita pakai integer karena harga itu kan bisa naik atau turun gitu. Jadi nilainya bisa minus ataupun plus gitu. Jadi obat harga dia integer. Kita nggak usah kasih nggak apa-apa, tapi ya kita nggak usah kasih nggak masalah deh. Harusnya atau misal kalau mau kasih 9 deh. Jadi angkanya itu berapa juta gitu. Atau 1 miliar ya. Oke, dia harga obat integer. Kemudian obat underscore stock kita buat dia jadi 3 aja. Jadi maksimal ratusan 999 gitu. Oke, ini untuk stok. Nah, kemudian untuk si ID supplier nih. Nah, di sini kan dia si ID supplier itu dia FK nih atau foreign key. Dia yang apa? Dia ke reference ke supplier yang ada di sini gitu. Jadi caranya adalah kita buat dulu. Jadi kita buat dulu supplier underscore ID gitu. Disamain sama yang di atas ini. Sebetulnya nggak masalah beda, cuman supaya kita gampang ingatnya juga gitu. Kalau misal namanya sama gitu, karena dia dua-duanya itu sama-sama nilai yang unik, sama-sama key gitu. Jadi supplier ID kita samain sama yang atas di sini gitu. Di sini kan dia supplier ya. Oke, kita samain jadi integer 3. Nah, ini. Kemudian kalau udah integer 3, kita enter. Nah, di sini kita jadi urutannya adalah kita buat dulu, kemudian kita referencekan gitu. Jadi caranya adalah kita ketik foreign key, kemudian yang di foreign key yang mana? Yang supplier underscore ID gitu. Jadi supplier ID yang di sini itu adalah yang ini ya. Ini itu yang ini, bukan yang ini. Jadi yang ini tuh adalah yang ini gitu. Oke, kemudian foreign key reference-nya dari mana? Dari tabel supplier, kemudian kurung supplier underscore ID gitu. Jadi tolong jadikan foreign key untuk yang supplier ID yang ini
yang mengacu pada tabel supplier di sini yang kolom supplier underscore ID gitu. Jadi itu bisa bilang gitu cara bacanya gitu ya. Nah, di sini udah kita perlu tutup, titik koma jangan lupa enter. Oke, query berhasil. Jadi gitu caranya kita membuat sebuah kolom yang mana dia adalah foreign key gitu. Oke, berarti kita coba cek ya. Tables. Kita ada karyawan obat pelanggan supplier. Jadi itu untuk yang obat tadi ya. Udah, kita selanjutnya ke transaksi. Kita buat dulu create table transaksi. Dan di enter. Nah, di sini transaksi underscore ID. Di integer kita buat 3 aja. Kemudian primary key auto underscore increment gitu. Kemudian ada tanggal. Tanggal itu tipe datanya ada date, kemudian ada date time dan lain sebagainya. Tapi untuk kasus ini, untuk sekarang kita coba date dulu ya. Kita date, kemudian kita ada, oke, aduh harusnya pakai ini ya. Bentar, bentar. Ini kita errorin dulu. Nah, transaksi create table, kemudian di sini ada transaksi ID, ID. Nah, oke, saya lupa buat biar ya rapi gitu, transaksi tanggal gitu. The date, kemudian ada, oke. Nah, di sini kita masuk ke yang ini aja dulu ya. Jadi karyawan underscore ID di integer 3 juga. Kemudian kita buat pelanggan dulu. Jadi supaya si obat itu dia yang di bawah gitu ya. Jadi dia agak di bawah, biar si obat itu jajaran sama jumlah sama total langsung gitu. Jadi di sini kita ke pelanggan dulu. Pelanggan underscore ID integer 3. Habis itu obat underscore ID integer 3. Gitu, habis itu kita kembali lagi ke transaksi underscore jumlah. Di integer kita buat misal 3 aja deh. Kemudian jumlah itu maksudnya jumlah item ya, jadi 2, 3, 4, 5 atau lain sebagainya gitu. Oh ya, di supply itu berapa ya? Di obat nih maksudnya, sorry. Di obat, tabel obat, obat stoknya 3, obat harganya 9. Oke. Ya benar, transaksi jumlah, habis itu transaksi underscore total itu integer 9. Oke, kemudian kita akan masuk ke yang membuat si kolom-kolom ini jadi foreign key ya. Kita akan mulai dari foreign key karyawan dulu. Karyawan underscore ID. Oh, sorry. Jadi foreign key yang mana? Karyawan. Oh, iya. Iya kan? Oke, sorry. Tadi gak lupa. Oke, benar. Karyawan underscore ID. Kemudian reference-nya itu dari tabel karyawan. Karyawan dari karyawan underscore ID. Foreign key karyawan underscore ID, referensinya dari karyawan ID. Kemudian ada foreign key lagi untuk pelanggan underscore ID. Dia references-nya dari pelanggan underscore ID. Kemudian yang terakhir adalah obat. Jadi foreign key obat underscore ID. Jadi tabel obat underscore ID ya yang ini. Kita reference-nya ke obat. Di sini obat underscore ID gitu. Kemudian kita tutup, kemudian kasih titik koma. Oke, kita cek dulu ini ada 3, di sini ada 3 ya. Kemudian ada tabel jumlah sama total, jumlah total integer pelanggan, oke enggak, karyawan enggak, transaksi tanggal date, kemudian ID. Kemudian cuma 1 2 3 4 ya. Berarti 1 2 3 4. Oke, benar. Oke, kita enter. Oke, query oke. Nah, di sini kalau sekarang kita coba show tables. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5. Jadi sesuai yang udah di sini ya. Jadi ada 1 2 3 4 5. Jadi begitu untuk pembuatan dari tabel database-nya gitu. Jadi ya pada dasarnya udah selesai gitu untuk desain dari database-nya. Jadi
kita bisa coba gitu ya. Jadi misal yang tadi kita udah coba satu, jadi ambil semua dari tabel karyawan gitu. Kita udah buat data juga untuk si ini. Kemudian kita coba deh, kita buat data yang pelanggan misalnya. Pelanggan tuh kan berarti kita tinggal uh, insert into insert into tablenya itu apa pelanggan, kemudian value-nya bisa nggak? Oke, bisa. Kenapa saya lakukan kayak gini? Karena ya si pelanggannya itu kan tadi saya buat dia nggak ada nama, alamat dan lain-lain. Tapi kalau misalnya teman-teman ada, teman-teman coba diisi aja gitu kayak biasa insert into-nya gitu. Oke, jadi itu untuk pelanggan, kemudian ada supplier. Si supplier kita coba insert into supplier. Ada supplier itu ada apa aja di sini? Tabel supplier. Dia ada supplier nama sama supplier telepon. Supplier nama sama supplier telepon. Udah value-nya, sudah kita geser. Kita value-nya, suppliernya adalah Bambang Wijaya gitu. Kemudian nomornya 0899999999 gitu. Kemudian kita tutup. Oke, bisa kita select everything from supplier gitu. Dan di sini muncul juga gitu. Jadi ID-nya satu, nama dan juga teleponnya. Oke, jadi gitu cara kita membuat dari awal gitu ya, dari kita membuat desain gitu berdasarkan study case gitu. Jadi dari sini kita ada study case, kita disajikan bisa dibilang semacam cerita gitu ya mengenai apotik di sini. Kemudian dari situ kita menelaah gitu kayak di sini tuh yang dibutuhin apa sih, yang diminta oleh klien itu apa gitu. Jadi di sini kan dia meminta aplikasi basis data yang mana fokusnya itu atau ininya adalah adanya receipt otomatis gitu, yang mana berarti kita harus membuat sebuah tabel dalam bentuk tabel yang isinya transaksi gitu. Oke, eh selanjutnya di sini karena udah selesai, saya ingin nunjukin satu hal sebetulnya di sini. Jadi kan kita udah berhasil membuat nih database gitu ya. Dan kita teman-teman tahu kalau misalnya di SAM itu kan ada Apache sama MySQL, dan juga kalau kalau tidak salah ya saya agak lupa, tapi saya udah nunjukin tentang admin di sini. Kalau teman-teman pencet tombol klik admin, dia akan mengarahkan ke yang namanya localhost PHP admin gitu. Nah, bisa dibilang ini itu GUI, tampilan atau GUI untuk si database gitu. Maksudnya gimana nih? Nah, jadinya gampangnya gini. Kalau tadi kan di sini kita ngelihatnya dari apa namanya? Dari command prompt ya. Di sini teman-teman lihat dari awal kita melihat datanya, kemudian melihat tabel, kemudian melihat isi datanya, kemudian kita melakukan query-query untuk create table, kemudian create database di awal ya. Kemudian insert database dan lain sebagainya itu kan kita buat di command prompt. Nah, sebetulnya dengan si sum ini itu dia udah ada bawaan. Jadi pada saat teman-teman install kan eh, saya minta buat centang yang php_my_admin tuh. Nah, gunanya apa? Supaya teman-teman bisa buka ini, kemudian di sini teman-teman lihat di sini itu adalah database yang pernah teman-teman buat gitu. Kalau misalnya udah lebih dari satu atau banyak akan kelihatan tuh banyak. Nah, di sini yang udah kita buat ini di sini DB Apotik. Kita bisa klik. Nah, di sini dia muncul datanya gitu. Jadi ada karyawan, obat, pelanggan, supplier, transaksi gitu. Jadi di sini ada GUI-nya gitu sebetulnya. Kalau eh, jelas lebih enak gitu ya. Kalau di sini teman-teman lihat ada eh, lebih tersusun rapi, kemudian ada tabel yang kayak gini dibanding teman-teman ngelihatnya dari CMD gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, kemudian misal karyawan, teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada datanya nih, ada satu dua Adi Setiawan dan seterusnya. Kemudian si yang bagian obat, oke dia masih kosong. Kemudian di pelanggan dia ada satu nih, pelanggan satu ada gitu ya.
Jadi sebenarnya udah ada GUI-nya gitu untuk yang namanya database gitu. Untuk ini kan kita MySQL gitu. Nah, itu salah satunya ada PHP Tapi juga di database lain juga kebanyakan mereka sudah memiliki GUI-nya yang mana membantu kita buat ngelihat gitu. Nah, terus juga di sini di GUI ini kita bisa melakukan query gitu. Jadi misal di karyawan ini ya, kita pergi ke SQL. Nah, kita bisa ketik di sini tuh. Jadi kita bisa ketik di sini gitu. Jadi misal nih, select semua from karyawan gitu. Gini. Kemudian kita go. Nah, dia nanti akan nampilin semua kayak gini gitu. Kemudian kalau misal kita SQL dari karyawan where uh, karyawan ID sama dengan 2 gitu. Oh, saja integer deh ya. Nah, 2. Kemudian kita klik go di sini. Nah, dia nampilin juga tuh. Nah, sebetulnya dengan ini juga kita lebih terbantu gitu ya. Teman-teman juga lihat di sini ada keterangan dari kolomnya ada apa aja. Kemudian di sini ada bantunya gitu. Jadi misal teman-teman agak lupa misal where gitu gimana? Oh, where gitu. Atau misal karyawan. Nah, ini udah muncul tuh. Bahkan di sini ada kalau primary itu ada tulisannya primary gitu. Jadi benar-benar membantu banget buat kita melakukan database gitu atau melakukan manajemen database gitu. Kita bisa buat dan lain sebagainya sebetulnya dari sini. Dan yang lebih mudahnya lagi dengan di sini teman-teman mungkin lihat di sini dari awal ya. Sebenarnya ada new. Jadi di sini oke ini oke apa? Jadi kita bisa buat database langsung aja di sini gitu. Jadi kita misal di sini database easy. Oke, gitu. Kemudian kita create database-nya. Kemudian di sini ada langsung tabel nama. Misal namanya oke di sini users. Jumlah kolomnya 4. Kita create aja langsung. Nah, kemudian di sini langsung aja. Di sini misal ada user underscore ID. Kemudian di sini adalah user underscore name. Terus user underscore email gitu. Kemudian di sini misal integer. Kemudian di sini malah ada pilihannya tuh jelas. Di sini username misal kita pakai varchar gitu ya biasanya. Kemudian email juga kita di sini pakainya varchar. Kemudian di sini length-nya misal di sini 3, di sini 30 gitu ya. 30 untuk user name, namanya. Kemudian email juga misal 30 gitu. Kemudian di sini ada default dan lain sebagainya, tapi ini jarang. Nah, tapi kalau misal yang udah kita praktekin itu ada tipe, length, kemudian ada ini AI, auto increment. Jadi untuk siang primary key itu kita klik di sini. Kita klik, nah di sini dia jadi primary juga otomatis. Nah, di sini kita kalau primary itu untuk primary key, tapi di sini AI itu adalah tuh auto increment gitu. Dan lain sebagainya itu banyak contohnya. Kemudian kalau udah kita bisa save di sini kita save. Nah, jadi d satu tabel buat si apa namanya? Untuk tabel ini yang dari database easy ini gitu. Jadi kalau misal teman-teman buat itu jadinya lebih mudah sebetulnya dengan adanya si ini. Kemudian kalau insert pun juga sama. Di sini ada tulisannya nih. Insert. Ya udah teman-teman mau insert misal ID-nya satu. Oh, ID kan otomatis jadi nggak usah diisi. Misal ini nama gitu ya. Kemudian di sini email im- email at email gitu. Kemudian ya udah tinggal klik go. Atau misal mau tambah lagi di sini nama 2. Kemudian kalau misal kurang, di sini bisa tambahin row-nya 3. Terus-terusan. Atau misal satu aja dulu nggak masalah. Jadi ini kemudian kita klik go. Nah, di sini muncul nih. Tapi di sini kalau nggak salah dia udah langsung otomatis deh. Insert row. Oke, nah. Jadi di sini ya dia udah otomatis ke itu apa ke insert gitu. Nah, terus di sini juga udah sebenarnya udah bisa juga kita melakukan delete gitu. Di sini aja langsung gitu. Nih, do you really want to execute? Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu dia kode SQL yang sama kita ketik di command prompt gitu kan. Nah, jadi kalau di sini kita tinggal eh, kalau ngapus kita tinggal ada tulisan delete, kita klik. Kalau yakin kita oke. Udah selesai gitu. Jadi dengan si QI ini tuh mempermudah kita sebetulnya. Tapi kalau misalnya teman-teman agak kesel atau gimana, terus juga bertanya kenapa kalau sudah ada terus kenapa kita perlu belajar SQL, kenapa kita harus apa kayak hafal atau memahami betul query-query yang ada di database. Nah, jawabannya itu adalah karena
pada saat kita ingin meletakkan si database ke server atau SQL, itu kita kan nggak mungkin menjalankannya pakai Windows gitu. Ini kan ada perangkat nih, kita ada perangkat laptop atau komputer, terus kemudian teman-teman lihat di sini dia sistem operasinya tuh Windows. Nah, mostly kalau server dia itu pakainya Linux dan kemudian kita nggak bisa punya GUI kayak gini. Alasannya apa? Juga karena dengan adanya GUI di sebuah sistem operasi otomatis dia lebih berat dong. Karena GUI kan berarti ada tampilan, ada desain dan lain-lain kayak misalnya warna dan lain sebagainya. Jadi dia itu lebih berat gitu, lebih memberatkan gitu maksudnya. Nah, oleh karena itu kenapa kebanyakan server dia itu perangkat komputer tapi yang bisa kita lihat itu cuma kayak command prompt gitu. Jadi sintaks-sintaks command prompt dan lain sebagainya itu yang hanya itu yang bisa kita lihat gitu. Nah, oleh dengan alasan itu kenapa kita masih perlu mempelajari, memahami si query database gitu. Jadi misal kita mau akses langsung dari database, kita udah tahu, udah ingat gitu. Jadi kalau misal nggak ada UI-nya, teman-teman bisa gitu. Tapi kalau misal dalam misal buat atau di awal untuk perancangan dan lain sebagainya, teman-teman nggak masalah gitu untuk misal pakai GUI-nya gitu. Nah, di sini juga enaknya jadi teman-teman bisa pergi ke misal di DB Apotek ya yang tadi. Nah, teman-teman klik DB Apotek, kemudian di sini ada yang namanya designer. Sebetulnya desainer tuh dia lebih ke apa? Nunjukin tabelnya. Jadi sama kayak yang kita buat di sini. Mana? Oh, sorry. Di sini. Jadi kita kan buat kayak gini tuh desainnya. Nah, di sini adalah hasil dari desain yang kita buat gitu bisa dibilang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada transaksi, yang mana di sini ada obat, kemudian di sini ada suppliernya. Tuh kalau teman-teman lihat juga di sini dia bentuk tabelnya itu serupa, maksudnya ada connecting garisnya dan lain sebagainya itu dia sama. Jadi bisa bilang buat bisa membantu teman-teman buat ngecek gitu apakah query teman-teman atau tabel database yang teman-teman buat di sini itu hasilnya di desainer ini itu apakah dia udah sesuai dengan sorry dengan desain yang udah teman-teman buat di sini gitu. Kalau misal sama berarti query yang dilakukan oleh teman-teman itu sesuai atau benar gitu. Jadi di sini ada yang namanya designer gitu. Di sini kita bisa kasih bisa kita save. Oh, bukan di sini. Di sini. Oke, di sini ada new page. Kita bisa save juga. Misal save page as. Di sini. Oh, kita harus buat dulu. Disimpan ya. Di save page. Kita kasih nama. Misalnya skema apotek gitu ya. Kemudian kita klik go. Oh, oke di sini error. Hmm. Tapi ya intinya gitu. Jadi kita bisa simpan juga gitu si desainernya ini gitu. Teman-teman bisa coba nih tools yang lain juga banyak gitu. Tapi ya membantu iya, tapi apakah membantu seefektif itu belum tentu juga gitu. Tergantung yang makainya. Atau bahkan justru mereka-mereka yang udah jago gitu ya. Maksudnya yang udah paham, hafal betul dengan query, mereka lebih prefer ya udah pakai CMD aja karena jelas lebih cepat karena mereka menggunakan ketikan gitu. Kalau kita kan harus geser-geser gitu kalau misal pakai GUI gitu. Jadi itu sedikit info tambahan aja buat mengenai si database yang mana ada yang namanya GUI untuk atau ya bilang alat bantu gitu ya dalam pada untuk kita membuat database gitu. Tapi lagi-lagi eh, saya harap sih teman-teman mempelajari database itu ya dipahami betul gitu supaya pada saat teman-teman jadi misal database administrator ataupun memang teman-teman lagi berurusan dengan server itu teman-teman udah tahu udah paham SQL yang ada gitu. Jadi pekerjaan teman-teman bisa jadi lebih cepat. Kayak gitu. Jadi itu dulu untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.